Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang manajemen keuangan. Jadi, ini adalah materi pembuka terkait dengan manajemen keuangan. Nah, eh, ada 4 CPL atau capaian pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pentingnya manajemen keuangan. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang tanggung jawab manajer keuangan. Ketiga tentang tugas pokoknya. Kemudian yang keempat adalah tentang tanggung jawab perusahaan. Gitu. Nah, ada 4 capaian ini diharapkan nanti teman-teman bisa mempelajarinya atau dari materi hari ini. Gitu. Selanjutnya yaitu tentang pentingnya manajemen keuangan perusahaan. Jadi, dalam sebuah perusahaan, manajemen keuangan itu sangat dibutuhkan ya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Di sini terdapat 2 hal penting dalam pengelolaan keuangan, yaitu pastinya adalah di pemasukan dan pengeluaran. Hal ini akan berpengaruh pada aktivitas-aktivitas lainnya, di mana aktivitas lain perusahaan itu akan selalu berkaitan dengan keuangan. Oleh karena itu, manajemen keuangan itu sangat penting untuk perusahaan. Apa saja sih yang dilakukan dalam manajemen keuangan itu? Selain tadi ya, yang pertama adalah penganggaran dana secara detail. Jadi, dalam hal pemasukan maupun pengeluaran, seorang manajer keuangan itu harus membuat penganggaran dana secara detail. Pos-pos apa aja yang harus dimasukkan atau alternatif-alternatif apa saja yang bisa dimasukkan, seperti itu. Baik dalam hal pendanaan maupun pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah pengendalian keuangan dan cara evaluasi dan perbaikan. Nah, selain membuat penganggaran, itu maka langkah selanjutnya yaitu pasti akan dilakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, dua hal ini, evaluasi dan perbaikan itu tujuannya adalah apakah selama ini keputusan yang dilakukan oleh manajer keuangan itu sudah betul apa tidak, gitu. Apakah anggaran tadi yang direncanakan dari awal itu sudah sesuai apa tidak. Nah, itu dilihat dari prakteknya gitu kan. Jadi ada evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya yaitu dalam hal pemeriksaan keuangan. Nah, pemeriksaan keuangan ini atau yang biasa kita kenal dengan audit, gitu ya, dilakukan dengan secara audit, itu dilakukan secara internal. Jadi audit itu ada 2 jenisnya, audit internal dan audit eksternal. Nah, untuk audit internal, maka manajemen keuangan perusahaan itu dibutuhkan di situ dalam hal pemeriksaan keuangan. Dengan begitu, diharapkan tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan dana di dalam perusahaan itu, gitu. Jadi semua dana yang dalam perusahaan sudah tetap tepat sasaran dan tidak ada penyelewangan sama sekali, gitu. Kemudian selanjutnya, manajemen keuangan itu juga berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Jadi, kita bisa menggunakan ilmu manajemen keuangan untuk melihat apakah perusahaan tersebut sedang dalam kondisi sehat atau tidak. Gitu. Jadi ada perhitungan rasio-rasio yang bisa kita gunakan di sana untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan tersebut. Kita analisa di sana. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dari manajemen keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab manajer keuangan. Sebagai manajer keuangan itu ada hal atau bidang gitu ya, yang harus kita pertimbangkan gitu sebagai keputusan kunci yang sifatnya itu strategis. Nah, di sini ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah pemilihan produk dan pasar perusahaan. Jadi, manajer keuangan itu dia bertanggung jawab untuk pemilihan produk dan pasar yang akan dijadikan target oleh perusahaan. Jadi, misalkan produk yang mau dipilih, yang akan diproduksi gitu, itu seperti apa? Yang disesuaikan dengan kondisi keuangan tentunya. Pasti semuanya ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan gitu. Termasuk dalam pemilihan produk ini ya, poin pertama pemilihan produk,
kemudian strateginya, kemudian pelatihan dan sebagainya, kemudian penyesuaian terhadap keputusan, terus keputusan itu juga semuanya itu harus dikondisikan dengan keuangan perusahaan. Nah, ini adalah tanggung jawab manajer itu. Jadi tidak hanya memanage uang masuk dan uang keluar seperti bendahara kelas gitu ya. Kalau bendahara kelas kan ambil kas dari peserta, dari anggota, kemudian pengeluarannya untuk apa kayak gitu, tapi lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks sebenarnya untuk perusahaan. Nah, termasuk di pemilihan produk gitu kan. Apakah misalkan produk ini cocok apa tidak dengan target pasar kita, harganya apakah sudah sesuai, apakah kompetitor itu juga pasang harga yang sama atau gimana. Nah, pertimbangan-pertimbangan di bidang keuangan itu semuanya menjadi tanggung jawab manajer keuangan gitu. Nah, tugas pokoknya itu seperti apa? Di sini ada 5 tugas pokok. Yang pertama adalah menganalisis aspek finansial. Karena dia adalah seorang manajer keuangan ya, otomatis dia harus menganalisis aspek finansial dari semua keputusan. Misalkan saja gini, kita ambil contoh ya untuk tugas pokok ini, kita ambil contoh yang sekarang apa ya? Kita pakai gacuan misalkan. Gacuan ini kalau di Malang itu dia memang lagi hype banget. Mungkin di kota-kota lain juga sedang hype ya. Nah, gacuan misalkan dia ingin membuka cabang di kota lain gitu ya. Misalkan diambil contoh di Mojokerto misalkan. Oh, gacuan ini dia mau ngambil, dia mau bikin cabang Mojokerto. Nah, tugas manajer keuangan dalam hal pembuatan cabang baru Kota Mojokerto ini yaitu harus menganalisis aspek finansialnya dari keputusan. Nah, keputusan apa? Keputusan buka cabang tadi itu. Aspek finansial itu seperti apa aja? Misalkan butuh modal berapa, gitu ya, modal yang harus dikeluarkan. Kemudian apakah harus semuanya 100% adalah dana dari kecoaan atau kerjasama dengan pihak lain, misalkan kerjasama dengan pemilik lahan atau kerjasama dengan brand lain dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi tugas manajer keuangan gitu. Kemudian selanjutnya adalah menentukan jumlah investasi. Nah, jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan. Nah, dalam pembuatan gacuan di Mojokerto ini, apakah memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Bos, gitu ya, Pak Bos ketika dia membuka gacuan, membuka cabang gitu. Pastinya Pak Bos tadi itu kan ketika dia membuka cabang di Mojokerto harapannya adalah meningkatkan penjualan, meningkatkan omset yang dia dapat gitu kan, omset keseluruhan gitu. Nah, maka manajer keuangan itu harus menghitung apakah sudah benar modal yang tadi dia keluarkan untuk investasi cabang baru tadi itu apakah sesuai dengan target penjualan yang diharapkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga memperoleh dana yang diperlukan. Nah, dana tadi misalkan ketika membuka cabang gacuan di Mojokerto butuh ternyata dana 1M misalkan. Nah, ternyata gacuan itu hanya punya budget itu hanya 300 juta misalkan. Nah, maka 700 jutanya dari mana? Nah, ini adalah tugas dari manajer keuangan untuk mendapatkan 700 juta tadi itu. Bisa dalam bentuk cash atau bentuk kerjasama dengan pihak lain yang nilainya senilai dengan 700 juta tadi itu. Nah, itu tugas pokoknya. Nah, kemudian mengelola operasional perusahaan sehari-hari. Nah, ini termasuk dalam pengelolaan karyawan gitu ya, ada hubungannya dengan gaji gitu kan, otomatis. Kemudian misalkan pembayaran listrik dan sebagainya, itu juga termasuk tugas manajer keuangan. Membayar fixed cost, variable cost itu harus jadi pertimbangan seorang manajer keuangan ya. Jadi itu tadi tugas keempat. Nah, tugas kelima yaitu menganalisis laporan keuangan. Jadi setelah gacuan Mojokerto tadi misalkan ternyata sudah berdiri, gitu ya, berdiri, lah pasti ada ketika dia beroperasi pasti sudah ada laporan keuangan gitu, sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan
pasti ada laporan keuangan. Dan dari situ, manajer keuangan bisa menganalisa, oh ternyata keputusan-keputusan yang sudah dia buat untuk atau investasi yang sudah dia keluarkan untuk membuat gacuan cabang Mojokerto tadi itu sudah benar apa tidak ya. Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan ini. Ada neraca, laporan laba rugi gitu kan yang bisa digunakan untuk menghitung rasio-rasio keuangan gitu. Nah, dari rasio-rasio tadi itu bisa dianalisis. Oh, ternyata selama ini sudah betul apa tidak, strategi promosinya sudah sesuai target apa tidak, sesuai dengan tujuannya atau tidak kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi keuangan. Nah, secara spesifik fungsi keuangan itu di antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu sangat bervariasi ya. Namun, menurut para ahli di bidang keuangan, sepakat bahwa ada dua fungsi keuangan yang pokok, yaitu tentang keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Untuk keputusan investasi, maka berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan. Ingat, dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi. Jadi, misalkan ada alternatif tadi ya, gacuan ya. Gacuan punya alternatif investasi, misalkan apakah dia mau buka cabang baru, gitu ya, mau buka cabang baru, atau investasi di sektor lain. Entah itu mungkin, pengen investasi di bidang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuliner, kayak gitu. Nah, maka fungsi keuangan itu harus hasil dari keputusan investasi tadi itu yang diambil oleh manajemen perusahaan itu harus cari yang lebih menguntungkan yang mana gitu dari sejumlah alternatif tadi itu. Nah, dampaknya di mana nanti akan tampak gitu ya, akan tampak ada di neraca aktiva dan di neraca aktiva yang berupa aktiva lancar dan aktiva tetap kayak gitu. Dan jadi dalam keputusan investasi nanti ya itulah, jadi harus nyari yang mana yang lebih menguntungkan di antara investasi-investasi yang sudah dijadikan alternatif seperti itu. Kemudian untuk keputusan pendanaan ini lebih berkaitan dengan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan gitu. Jadi lebih kepada pemilihan sumber dana ya. Nah, dari hasil keputusan ini lebih terlihat nanti pada sisi pasifa. Kalau ini tadi investasi ada di sisi aktiva, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan kalau keputusan investasi nanti akan tampak di aktivanya, kemudian kalau keputusan pendanaan akan terlihat di pasifanya. Nah, besar kecilnya pendanaan, nah itu juga harus direncanakan gitu. Ketika kita punya alternatif banyak, ya, alternatif sumber dana itu banyak sekali, maka harus dicari mana yang dia tepat atau sesuai dengan tujuan kita, gitu. Misalkan pendanaan, kita mau alternatif pendanaan dari bank A sama bank B. Dua-duanya dengan nominal yang sama, pasti punya bunga atau penawaran bunga yang berbeda, gitu ya. Atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin pasti akan berbeda gitu. Nah, jadi manajemen perusahaan itu harus menentukan mana yang lebih menguntungkan dari sisi pendanaan gitu. Nah, itu menjadi tugas berat sebenarnya gitu kan, apalagi untuk perusahaan. Nah, itu. Nah, kita berpindah pada tujuan perusahaan. Nah, ini mengapa tiba-tiba ada di tujuan perusahaan? Karena memang nanti ada hubungannya dengan fungsi keuangan tadi, dengan manajemen keuangan. Nah, memang secara teori ya, di bidang keuangan itu punya satu fokus, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan gitu ya. Nah, tujuan normatif ini gitu ya, ini kan normatif banget tadi itu kan yang memaksimalkan
profit untuk stakeholder, para shareholder gitu ya. Nah, secara praktiknya, secara maka target itu harus bersifat kuantitatif atau ada pencapaian target yang bisa menjadi ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Misalkan dalam sebuah perusahaan dia punya target omset 2,7 M per bulan misalkan. Atau kita pakai gacuan tadi ya, kita kembali lagi ke gacuan. Jadi gacuan punya target misalkan 2,7 M dalam beberapa bulan, itu target omsetnya. Maka ini termasuk adalah target secara kuantitatif ini. Nah, untuk perusahaan yang sudah go public, maka tujuannya adalah memaksimalkan nilai pasar perusahaan, yang mana itu sama dengan memaksimalkan harga pasar saham, gitu. Jadi memang untuk perusahaan go public bisa dilihat dari harga pasar saham, harga sahamnya gitu ya. Apakah dia perusahaannya atau emiten tersebut punya harga saham yang terbilang murah atau terbilang mahal. Kalau dia terbilang mahal, biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah lama berdiri, yang sudah lama go public gitu ya, dan kinerjanya sangat bagus. Gitu. Maka dia harga sahamnya juga akan cenderung mahal dibandingkan perusahaan yang baru saja go public kayak gitu. Nah, hubungan fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan itu bisa kita lihat dari gambar ini ya. Jadi secara dari gambar itu pada faktor internal perusahaan itu dia punya keputusan investasi dan keputusan pendanaan tadi ya. Nah, dalam keputusan investasi ini akan mempengaruhi pada pendapatan yang diharapkan. Setiap keputusan investasi akan mempengaruhi pada pendapatan yang diharapkan. Sementara pada setiap keputusan pendanaan dan dividen akan mempengaruhi pada pendapatan yang diharapkan juga. Nah, kedua keputusan ini sama-sama punya resiko. Ya kan? Nah, satu resiko bisnis, satu resiko keuangan. Nah, ketika dua risiko ini digabungkan akan menjadi risiko total. Akan menjadi ini ya, risiko total, di mana risiko total ini akan mempengaruhi pada harga pasar saham. Nah, ketika perusahaan itu punya risiko yang besar, gitu ya, risiko kegagalannya lebih besar, maka harga pasar sahamnya dia akan cenderung lebih rendah. Ibaratnya gini, kita sebagai pemegang saham, kita mau beli saham. Apakah kita mau invest di sebuah perusahaan yang risikonya itu gede banget, gitu. Risiko fraud-nya di dalamnya itu gede banget. Misalkan ternyata perusahaan tersebut ada korupsi atau ada ya KKN kayak gitu. Nah, itu kan risikonya sangat besar ya fraud-nya. Nah, apakah kita mau berisiko investasi sana apa tidak? Nah, biasanya itu akan menjadi pengaruh pada harga pasar saham. Nah, itu dari sisi internal, ya kan? Apakah dari segi eksternal tidak ada? Tentu saja ada, gitu. Jadi jawabannya adalah tentu saja ada. Jadi harga saham itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu apa? Itu adalah, saya tulis dulu, eksternal itu pada makroekonomi, kondisi makro ya. Seperti contohnya adalah ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Nah, contoh kasus yang baru-baru ini adalah setelah COVID dinyatakan sebagai pandemi. Nah, itu maka banyak perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya itu menurun karena permintaan juga menurun. Masyarakat banyak yang kena korban PHK dan sebagainya, gitu kan. Perekonomian juga turun juga. Gitu. Nah, akibatnya banyak emiten yang harga sahamnya juga turun. Nah, tidak ter, ya tidak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Tapi pada perusahaan-perusahaan farmasi ketika ditemukannya formula vaksin gitu ya, sejumlah perusahaan farmasi atau yang berhubungan dengan teknologi itu justru harga sahamnya naik. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Orang-orang ketika COVID banyak yang mau mengkonsumsi obat-obatan gitu kan, otomatis penjualan
obat-obatan itu meningkat tajam. Nah, itu juga yang mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut gitu ya dari segi eksternal. Nah, eee, apakah ada potensi untuk turun? Tentu saja ada potensi untuk kemungkinan untuk turun itu pasti ada gitu. Nah, itulah kenapa, tidak hanya faktor internal aja, tapi ada juga faktor eksternal. Nah, dari harga pasar saham ini, maka didapatkan, pendapatan yang diharapkan, ada namanya pendapatan yang diharapkan. Ingat, harga pasar saham itu tidak berpengaruh pada laba perusahaan, gitu ya, tapi pada pendapatannya, pendapatan modal ya terutama. Nah itu, nanti akan ada penjelasan sendiri mengapa, nanti ada bab sendiri ya tentang dividen dan sebagainya, seperti itu. Nah, setelah tadi kita pelajari fungsi keuangan, kemudian tujuan perusahaan, hubungannya dengan itu, nah ini ada juga pada tanggung jawab sosial perusahaan. Ini termasuk juga include di manajemen perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan ini tuh sudah diatur oleh pemerintah. Jadi, terdapat peraturan bahwa setiap perusahaan itu wajib mengeluarkan CSR, gitu ya. Perseroan terbatas terutama gitu ya. Nah, apakah CSR itu harus eh, apa namanya pada lingkungan alam gitu ya? Apakah harus melulu soal perbaikan lingkungan seperti bank sampah dan sebagainya? Nah, sebenarnya untuk CSR itu kan memang singkatan dari Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan gitu ya. Jadi memang itu tanggung jawab perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan. Ingat ya, kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi tidak hanya pada lingkungan aja, ada juga pada masyarakat. Contoh yang ada kepada masyarakat itu adalah gambar yang ini. Ini adalah salah satu contoh CSR, ini saya ngambil dari Google ya. Kalau kita search di Google CSR ada banyak sekali foto. Nah ini perusahaan tersebut dia melakukan CSR di sekolah dasar negeri. Jadi pada masyarakat ya CSR-nya. Kemudian ini juga masyarakat. Nah ini kalau yang gambar lingkungan ini untuk CSR lingkungan ada pada gambar yang ketiga ini. Ya penanaman pohon. Nah itu adalah termasuk CSR pada lingkungan gitu. Oke, sekian dulu materi kita hari ini ya. Kalau ada diskusi atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan bisa kita diskusikan di situ. Atau kalau memang ada perlu pembahasan lain gitu, bisa jadi ide saya juga untuk membuat materi kuliah online ini akan bisa ditulis juga di kolom komentar. Nah, nanti kalau memang perlu pembahasan lebih mendalam akan saya buatkan dalam bentuk video begitu. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.